أول قرار يعني صراحة المفروض هذا من زمان يعني يكون، بس الحمد لله إنه جاء في الوقت المناسب، وإن شاء الله القادم أجمل بالنسبة للنساء يا رب. Jadi tamu kehormatan, supporter Palestina dan timnas Jepang tiba di Indonesia, disambut ribuan ULTRAS Garuda. Jakarta kembali menjadi saksi sebuah momen yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Dalam rangka gelaran Piala AFF U23, 2025, Indonesia tidak hanya bersiap untuk bertanding di atas lapangan, tetapi juga menunjukkan kualitas sebagai tuan rumah yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, persatuan, dan kemanusiaan. Salah satu bukti paling menyentuh dari semangat itu adalah kehadiran dua rombongan tamu kehormatan, supporter asal Palestina dan Jepang yang datang langsung ke Indonesia untuk memberikan dukungan moral kepada Garuda Muda. Kedatangan para supporter dari Palestina dan Jepang bukan momen biasa. Rombongan dari Palestina, yang sebagian besar terdiri dari pemuda dan aktivis komunitas pecinta sepak bola, tiba lebih dulu di Bandara Soekarno-Hatta pada pagi hari. Dengan mengenakan atribut khas Palestina seperti syal dan bendera, mereka disambut langsung oleh perwakilan PSSI dan komunitas supporter lokal. Beberapa jam kemudian, rombongan supporter asal Jepang pun menyusul. Meski berbeda budaya dan bahasa, keduanya hadir membawa semangat yang sama, dukungan terhadap Indonesia dan pesan solidaritas antar bangsa. Mendengar kabar kedatangan tamu dari dua negara sahabat, komunitas Ultras Garuda langsung bergerak cepat. Koordinasi dilakukan melalui grup daring, media sosial, dan pertemuan fisik antar komunitas. Mereka menyambut rombongan supporter asing dengan cara yang luar biasa meriah namun tetap penuh hormat. Di area kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, bendera merah putih, Palestina, dan Jepang dikibarkan berdampingan. Yel-yel khas Indonesia menggema, dipadukan dengan teriakan selamat datang dalam bahasa Arab dan Jepang. Spanduk bertuliskan, "Welcome our brothers from Palestine and Japan," terbentang lebar di antara lautan manusia berbaju merah. Para supporter Palestina dan Jepang tampak terharu. Beberapa dari mereka bahkan menangis, tak menyangka akan menerima sambutan sehangat ini. Salah satu supporter Palestina mengangkat syalnya tinggi-tinggi dan berteriak, "Indonesia, sahabat sejati." Supporter Jepang juga terlihat membungkuk hormat dan memberikan salam damai kepada para supporter lokal yang mendekat untuk berjabat tangan dan berfoto bersama. Kehadiran dua rombongan ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah lambang solidaritas dan persahabatan internasional yang sangat jarang terjadi dalam skala supporter. Palestina, yang selama ini dikenal sebagai simbol perjuangan, datang bukan hanya untuk mendukung sepak bola, tetapi juga membawa harapan dan rasa hormat kepada bangsa Indonesia yang telah lama berdiri di barisan depan mendukung kemerdekaan mereka. Sementara Jepang, negara yang dikenal dengan sportivitas tinggi dan semangat disiplin, memperlihatkan komitmen mereka dalam membina hubungan baik dengan Indonesia, khususnya dalam bidang olahraga. Kehadiran mereka memperkuat citra Indonesia sebagai tuan rumah yang tidak hanya kuat di lapangan, tetapi juga hangat dan terbuka di luar stadion. PSSI, melalui Ketua Umum Erick Thohir, memberikan sambutan resmi dan mengundang para supporter Palestina dan Jepang untuk menjadi tamu kehormatan dalam laga Indonesia vs Malaysia di Piala AFF U23. Mereka diberikan akses khusus ke area VIP serta mendapatkan merchandise eksklusif berupa jersey edisi terbatas bertuliskan "Peace Through Football". Erick Thohir dalam pernyataannya mengatakan bahwa Indonesia ingin menjadikan sepak bola bukan hanya alat kompetisi, tapi juga alat persatuan antar bangsa.
Saat dunia masih sering terpecah oleh konflik dan perbedaan, kita harus bisa menjadi contoh bahwa olahraga bisa menyatukan, ujarnya. Saat pertandingan tiba, suasana di Stadion Gelora Bung Karno benar-benar berbeda dari biasanya. Di salah satu tribun, terlihat bendera Palestina dan Jepang berkibar berdampingan dengan bendera merah putih. Supporter tamu tersebut bergabung dengan Ultras Garuda, ikut bernyanyi dan meneriakkan semangat untuk timnas U23 Indonesia. Kebersamaan ini bukanlah pemandangan biasa. Seorang supporter Jepang bahkan terlihat mengenakan ikat kepala dengan tulisan kanji dan kata Garuda di bawahnya. Beberapa supporter Palestina membentangkan poster bertuliskan dalam bahasa Arab dan Indonesia. Indonesia dan Palestina, persahabatan selamanya. Garuda kami dukung dari Gaza. Yel-yel persatuan terus menggema. Tak ada sekat, tak ada perbedaan. Semua membaur menjadi satu suara untuk Indonesia. Tidak butuh waktu lama, kehangatan momen ini menyebar luas di berbagai platform media sosial. Video kedatangan para supporter asing disambut Ultras Garuda viral di TikTok, Instagram, hingga Twitter X. Beberapa media internasional seperti Al Jazeera, NHK, dan bahkan ESPN Asia turut menyoroti momen tersebut sebagai bentuk diplomasi supporter yang langka dan menyentuh. Komentar-komentar positif membanjiri kolom-kolom unggahan. Banyak netizen dari negara lain menyampaikan kekaguman atas sambutan rakyat Indonesia yang begitu tulus dan hangat. Tagar seperti tagar Palestina untuk Indonesia, tagar Japan with Garuda, dan tagar Ultras Garuda Solidarity menduduki trending selama lebih dari 24 jam. Momen kedatangan supporter Palestina dan Jepang ke Indonesia ini adalah pengingat bahwa sepak bola bukan cuma soal menang atau kalah, tetapi soal bagaimana manusia bisa saling mendukung, saling memahami, dan saling menguatkan. Di tengah atmosfer panas persaingan antar negara, Indonesia menunjukkan wajah terbaiknya, sebagai bangsa yang menghormati tamu, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan menjadikan sepak bola sebagai media perdamaian. Stadion Gelora Bung Karno kembali menjadi saksi bisu dari sebuah peristiwa tak biasa dan penuh makna. Kali ini, bukan hanya soal pertandingan panas antara timnas Indonesia U23 melawan lawan bebuyutan seperti Malaysia, namun ada hal yang lebih menyentuh, kehadiran seorang supporter cantik asal Palestina yang rela menempuh ribuan kilometer demi satu tujuan, mendukung timnas Indonesia secara langsung dari tribun GBK.